Kisah rusa dan dunia mistis. Kisah Ruru sang rusa. Di suatu masa dalam siklus reinkarnasi Buddha, beliau terlahir sebagai seekor rusa yang luar biasa indah bernama Ruru. Tubuhnya berkilau emas, matanya bersinar penuh kebijaksanaan, dan ia memiliki hati yang penuh belas kasih. Ruru tidak seperti rusa lainnya, ia bukan hanya cepat dan lincah, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan dan penderitaan makhluk lain. Ia hidup di hutan yang lebat dan damai, jauh dari jangkauan manusia yang sering memburu hewan liar untuk kepentingan mereka sendiri. Suatu hari, saat sedang berjalan di tepi sungai, Ruru mendengar suara seorang pria yang berteriak minta tolong. Dengan cepat, ia berlari menuju sumber suara dan melihat seorang pria yang hampir tenggelam di arus deras. Tanpa ragu, Ruru melompat ke dalam air dan dengan kekuatannya yang luar biasa, ia menarik pria itu ke tepian dengan aman. Pria itu terengah-engah, tetapi rasa takutnya perlahan berubah menjadi kekaguman dan rasa syukur. Setelah berhasil menyelamatkan pria itu, Ruru berkata dengan suara lembut, "Wahai manusia, aku telah menyelamatkan nyawamu tanpa mengharapkan balasan apapun. Tetapi aku mohon satu hal darimu, jangan pernah mengungkapkan keberadaanku kepada siapapun. Jika manusia lain mengetahui tentangku, mereka mungkin akan memburuku demi kulit dan dagingku yang berharga." Pria itu mengangguk dengan penuh janji, bersumpah bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Ruru. Beberapa waktu berlalu, dan pria itu kembali ke kotanya. Namun, ketika raja negeri itu mengumumkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menunjukkan keberadaan rusa emas yang legendaris, keserakahan mulai merasuki hati pria yang pernah diselamatkan oleh Ruru. Ia berpikir bahwa jika ia memberitahu raja tentang keberadaan Ruru, ia akan mendapatkan kekayaan dan penghormatan yang luar biasa. Maka, ia mengkhianati janjinya dan memberitahu raja di mana Ruru tinggal. Pasukan pemburu segera dikirim ke hutan untuk menangkap Ruru dengan jaring dan tombak. Mereka menyusuri hutan hingga akhirnya menemukan rusa emas itu. Ruru tidak berlari atau melawan. Ia hanya berdiri dengan tenang, menatap sang raja dengan penuh kebijaksanaan. "Mengapa kalian ingin menangkapku?" tanyanya dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Sang raja, yang awalnya hanya ingin membunuh rusa itu untuk mendapatkan kulitnya yang berharga, justru terkejut dengan keanggunan dan ketenangan Ruru. Ia bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya? Mengapa engkau tidak takut?" Ruru menjawab, "Aku hanyalah makhluk yang ingin hidup damai. Aku telah menyelamatkan nyawa seorang manusia, tetapi sebagai balasannya, ia mengkhianati aku." "Wahai raja, apakah ini yang disebut sebagai keadilan?" Kata-kata Ruru menyentuh hati sang raja. Ia menyadari kesalahan yang hampir ia perbuat. Dengan rasa hormat, ia bersujud kepada Ruru dan berkata, "Wahai rusa emas, aku meminta maaf atas keserakahanku. Mulai hari ini, aku bersumpah tidak akan pernah menyakiti makhluk lain demi keuntungan pribadi." Sebagai bukti penyesalannya, raja mengeluarkan perintah agar semua rakyatnya melindungi hutan dan semua hewan yang hidup di dalamnya. Ruru, dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, telah mengajarkan manusia tentang kebaikan, kesetiaan, dan pengorbanan. Meskipun dikhianati, ia tetap tidak menyimpan dendam, melainkan menggunakan kebijaksanaannya untuk membawa perubahan bagi dunia. Sejak saat itu, hutan tempat Ruru tinggal menjadi tempat yang aman bagi semua makhluk hidup, dan kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan kekuatan belas kasih dan kejujuran rusa peri dan penjaganya. Di dataran tinggi Skotlandia, di antara lembah-lembah berkabut dan hutan-hutan sunyi, terdapat kisah kuno tentang rusa yang bukan sekadar binatang liar, melainkan makhluk ajaib yang disebut sebagai fairy atau ternak para peri. Rusa-rusa ini tidak sembarangan. Mereka memiliki bulu putih bersinar atau merah menyala seperti api senja. Mereka dipercaya diternakan dan diperah susunya oleh sosok wanita gaib yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Wanita ini dikenal dengan berbagai nama. Beberapa menyebutnya sebagai Bin SD, peri penjaga yang memiliki hubungan erat dengan dunia makhluk halus. Dalam legenda lain, ia adalah Fledais, dewi yang menguasai binatang.
liar dan dapat mengendalikan kawanan rusa dengan pikirannya. Sosok ini sering terlihat di tengah kabut pagi, menggiring rusa-rusanya melintasi padang rumput berbunga, jauh dari jangkauan manusia yang serakah. Banyak pemburu dan pengembara yang mengaku pernah melihat kawanan rusa ini di kejauhan. Tetapi ketika mereka mencoba mendekat, hewan-hewan itu lenyap begitu saja seperti embun tersapu matahari. Ada yang mengatakan bahwa jika seseorang beruntung, ia bisa melihat penjaga kawanan ini dalam wujud seorang wanita berambut panjang, mengenakan jubah hijau yang menyatu dengan dedaunan hutan. Kadang-kadang, ia berubah bentuk menjadi seekor rusa putih, berlari anggun di antara pepohonan. Konon, ada seorang pemburu muda bernama Kelin yang suatu hari tersesat di pegunungan. Kelaparan dan kedinginan, ia melihat seekor rusa putih berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan mata penuh kasih. Tanpa rasa takut, rusa itu mendekatinya. Dan ketika ia menyentuh hewan itu, tiba-tiba wujudnya berubah menjadi seorang wanita cantik dengan cahaya lembut di sekelilingnya. "Aku adalah penjaga rusa-rusa ini," kata wanita itu dengan suara seindah nyanyian angin. "Engkau tidak akan mati di sini, tetapi kau harus berjanji untuk tidak pernah memburu mereka." Dengan gerakan tangannya, ia menghadirkan roti hangat dan susu segar, memberikannya kepada Kelin. Sang pemburu pun memakan hidangan itu dengan penuh rasa syukur. Sejak hari itu, Kelin meninggalkan kehidupannya sebagai pemburu dan menjadi penjaga hutan, memastikan tidak ada manusia yang mengganggu rusa-rusa peri. Namun, tidak semua orang memiliki hati yang baik seperti dia. Ada seorang bangsawan tamak yang mendengar kisah ini dan berambisi menangkap rusa putih untuk dijadikan koleksi pribadinya. Ia mengumpulkan para pemburu terbaik dan memasang perangkap di seluruh hutan. Ketika akhirnya mereka berhasil menangkap seekor rusa putih, langit mendadak gelap, angin bertiup kencang, dan suara lolongan terdengar dari kejauhan. Di hadapan mereka, rusa itu berubah menjadi wanita penjaga. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan amarah. "Kalian telah melanggar keseimbangan alam," katanya. Dengan satu gerakan tangannya, para pemburu merasakan tubuh mereka menjadi kaku, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi batu, berdiri abadi di tengah hutan, sebagai peringatan bagi siapapun yang berani mengusik makhluk gaib. Sejak saat itu, rusa-rusa peri dibiarkan hidup damai di hutan Skotlandia, dan hanya mereka yang memiliki hati murni yang dapat melihatnya. Penduduk setempat percaya bahwa jika seseorang tersesat dan menemukan seekor rusa putih atau merah, itu pertanda bahwa sang penjaga masih mengawasi dunia ini, siap membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga siap menghukum mereka yang tamak dan serakah. Legenda pengembala rusa dari Irlandia. Di lepas pantai County Cork, terdapat sebuah pulau yang dihuni oleh makhluk mistis bernama Cailleach Bihaara, yang dalam cerita rakyat Irlandia dikenal sebagai sosok perempuan tua bijaksana. Cailleach Bihaara bukan hanya seorang pertapa yang hidup sendiri di pulau itu, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang memungkinkannya mengendalikan alam. Ia dikatakan sebagai penjaga musim dingin dan penguasa usia tua, yang telah hidup selama berabad-abad, menyaksikan perubahan zaman dan pergantian generasi manusia. Legenda menceritakan bahwa Cailleach Bihaara memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Ketika para pemburu atau manusia biasa mencoba mencarinya, ia akan menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi seekor rusa merah yang lincah. Dengan bentuk ini, ia mampu menghindari bahaya dan tetap menjadi penguasa rahasia di pulau yang sunyi itu. Para nelayan dan penduduk pesisir sering melaporkan melihat kawanan rusa berkeliaran di pantai. Namun tak seorang pun berani mengejar mereka, karena diyakini bahwa di antara mereka ada sang Cailleach sendiri. Selain menjadi sosok yang penuh misteri, Cailleach Bihaara juga dikenal sebagai penggembala rusa. Setiap fajar, ia turun dari perbukitan menuju tepi laut, menggiring rusa-rusanya dengan hati-hati. Hewan-hewan itu mengikuti langkahnya tanpa ragu, seolah mereka memahami bahwa perempuan tua itu adalah pelindung mereka. Di saat tertentu, saat matahari terbenam, mereka akan kembali ke tempat tinggi di pulau, lenyap dalam bayang-bayang malam, meninggalkan jejak samar di pasir yang segera dihapus oleh gelombang. Namun, tidak semua orang di daratan percaya bahwa Cailleach Bihaara hanyalah penjaga alam liar.
Ada legenda yang menyebutkan bahwa ia pernah menjadi seorang ratu yang cantik dan kuat, tetapi karena kutukan atau perjanjian magis, ia harus hidup selamanya dalam tubuh seorang perempuan tua. Kutukan itu hanya dapat dipatahkan jika ia menemukan seseorang yang benar-benar tulus mencintainya. Tetapi sepanjang berabad-abad, tak seorang pun dapat memenuhi syarat itu. Sebagai makhluk abadi, Keilik Biha'ara telah melihat banyak generasi manusia datang dan pergi. Ia pernah membantu mereka dalam masa-masa sulit, memberikan pertanda tentang musim yang akan datang, atau menunjukkan tempat berburu yang kaya. Tetapi ia juga dikenal sebagai sosok yang bisa membawa kemalangan bagi mereka yang serakah atau berani menentangnya. Banyak yang percaya bahwa badai musim dingin yang ganas adalah ungkapan kemarahan sang Keilik yang kecewa terhadap kelalaian manusia terhadap alam. Dalam beberapa kisah, ada upaya dari pemburu untuk menangkap atau membunuhnya saat ia berwujud rusa. Mereka percaya bahwa jika bisa menangkapnya, mereka akan mendapatkan kekuatan dan umur panjang seperti dirinya. Namun, setiap kali mereka mendekati, rusa yang mereka kejar selalu menghilang di antara bebatuan, atau tiba-tiba berubah menjadi kabut sebelum mata mereka sendiri. Tidak ada satupun yang berhasil menangkap Keilik Biha'ara, karena ia adalah bagian dari tanah itu sendiri, tak terpisahkan dari alam dan musim. Legenda tentangnya tetap hidup dalam cerita rakyat yang diceritakan dari generasi ke generasi. Para penduduk pesisir County Cork percaya bahwa jika seseorang dengan hati yang bersih dan niat baik berjalan di pantai saat fajar atau senja, mereka mungkin dapat melihat Keilik Biha'ara dari kejauhan, menggiring rusa-rusanya di tepi ombak. Namun, mereka tahu lebih baik untuk tidak mendekatinya, karena keajaiban yang sejati lebih baik diamati dari kejauhan, daripada dicoba untuk dimiliki. Di musim dingin yang panjang, saat angin bertiup kencang dan ombak menghantam tebing dengan keras, orang-orang akan mengingatnya dan berbisik, Keilik Biha'ara sedang marah. Tetapi saat musim semi tiba dan rerumputan kembali hijau, mereka tahu bahwa ia telah membiarkan dunia bernafas kembali. Begitulah siklusnya, seperti dirinya yang tak pernah benar-benar pergi, selalu hadir di antara kabut dan ombak lautan, meskipun banyak yang menganggapnya hanya mitos. Bagi mereka yang percaya, Keilik Biha'ara adalah roh tua yang menjaga keseimbangan dunia. Ia bukan hanya seorang perempuan tua yang hidup sendiri di sebuah pulau terpencil, tetapi juga simbol dari keabadian, perubahan, dan hubungan manusia dengan alam yang tidak boleh dilupakan.